Oke, setelah kemarin kita bahas soal CPU usage tinggi banget gara-gara browser, kali ini kita bakal bahas driver Nvidia ya. Driver Nvidia yang ada segitiga kuning di device manajernya, yaitu driver Nvidia Platform Controller and Framework. Ini drivernya ini setelah kita klik kan dia bakal muncul tab baru ini kan. Ini kode errornya itu kode 31 dengan deskripsi drivernya itu. Perangkat ini tidak bekerja dengan baik karena Windows tidak bisa membaca driver yang dibutuhkan untuk perangkat ini. Jadi di video ini bakal gue jelaskan yang ada dua. Yang pertama itu gue bakal menjelaskan apa dia ini, dan yang kedua itu cara perbaikinya. Oke, pertama kita akan bahas dulu ya, apa dia ini, fungsinya apa, kenapa gue masih bisa main game atau ngedit video dengan lancar di saat driver Nvidia ini ada segitiga kuningnya. Jadi gue bakal jelaskan dulu ini apa dia ini. Nvidia Platform Controller and Framework ini adalah driver untuk menambah watt pada GPU atau VGA kita dengan cara mengambil watt yang jatahnya itu untuk CPU dikasih ke GPU. Nih, misalkan gini, bisa kalian lihat di GPU Z gua kan pakai Nvidia GeForce RTX 3050 yang varian laptop atau notebook ya, ini bukannya PC. Ini dia standarnya berjalan di 60 watt. Nah, dia bisa di-push ke 75 watt dengan cara 15 wattnya ini diambil dari si prosesor. Yang jatahnya untuk prosesor, wattnya itu diambil ke GPU, dikasih ke GPU. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya performa VGA dari perangkat kita ini dia bisa lebih tinggi. Fitur ini dia bakal berfungsi ketika kalian main game yang ringan di CPU. Contohnya itu seperti Genshin Impact. Kebetulan di sini gue pakai Ryzen 7 4800H. Bisa dibilang CPU ini terlalu overkill atau terlalu powerful untuk menjalankan Genshin Impact. Jadi ketika main Genshin Impact, usage-nya itu cuma 20%. Dan watt yang dikonsumsi oleh CPU dia sedikit, cuma sedikit yang dibutuhkan. Jadi sisa watt yang jatahnya itu untuk CPU, karena CPU-nya itu nggak pusing, nggak membutuhkan watt itu, ya udah ditransfer itu wattnya ke GPU. Jadi FPS yang dihasilkan oleh laptop kalian untuk gamenya itu jadi lebih stabil dan lebih banyak. Itu dia fungsi dari Nvidia Platform Controller and Framework ini. Kalau kalian bermasalah di driver ini, ada kode error 31 ini kan, dia itu nggak bakalan bisa menikmati fitur yang tadi itu, kayak boost. Dia bakal berjalan di watt standar, yaitu 60 watt. Sekarang kita bahas ke gimana cara perbaikinya. Nah, cara perbaikinya itu pertama-tama kalian cukup buka Windows Defender. Kalian pergi ke Device Security. Nah, di sini kalian pilih yang Core Isolation. Tekan yang warna biru ini atau warna sesuai tema kalian. Pilih tulisan yang Core Isolation Setting. Detail. Di Memory Integrity ini kalian matikan. Setelah kalian matikan, silahkan restart device kalian. Nah, setelah kalian restart device kalian, coba klik kanan di Start di Device Manager. Di bagian Software Device, oke. Jadi driver Nvidia Platform Controller and Framework ini udah berjalan dengan lancar ya. Berikut adalah cuplikan dari game GTA 5. Bisa dilihat perbandingan antara 75 watt dengan 60 watt. Di sini sebenarnya gue kurang, nggak ada gue sertakan average FPS-nya, tapi ya sudahlah. Jadi di sini bisa kalian lihat, kalian pause videonya, rata-rata yang game sebelah kanan itu lebih unggul daripada yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu adalah RTX yang 75 watt, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah yang 60 watt. Gue juga kurang paham ya kenapa bisa gini. Mungkin ini ada bentrokan antara driver Nvidia dengan si Windows Defender bawaan Windowsnya itu. Entah ini semacam bug atau memang begini dia. Kita tunggu aja update berikutnya. Ini video ini yang bermasalah ini dibuat tanggal berapa ya ini? Tanggal 3 bulan Mei 2022 ya. Mungkin kalian yang nonton video ini di di masa yang akan datang udah terpecahkan masalah ini. Jadi itu aja.
Kalau memang ada yang membingungkan, kurang jelas dari penjelasan gue, coba dicoret-coret di kolom komentar aja. Gue coba jelaskan dari komentar dengan bahasa yang lebih mudah dan ya lebih mudah diterima, itu aja. Jadi itu aja cara perbaikinya. Stay safe and goodbye.